Halo semuanya, ini adalah bacaan umum bulanan untuk energi kolektif. Silakan disesuaikan dengan situasi kalian pribadi. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Halo Aries, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya, ini adalah energi untuk bulan Juli 2022. Tema energi kamu adalah Mercury retrograde atau Mercury jalan mundur, rumah ke-6, dan strength. Aries, rumah ke-6 itu adalah rumah kegiatan kita sehari-hari, rutinitas kita. Sedangkan Mercury adalah planet yang berhubungan erat dengan komunikasi, dengan bagaimana kita menyampaikan ide-ide yang ada di kepala kita dan bagaimana kita memproses kata-kata, kalimat-kalimat yang orang-orang berikan kepada kita, lontarkan kepada kita. Di sini karena Mercury kamu mendapatkan kartu Mercury yang retrograde, yang jalan mundur, artinya akan ada banyak, ya beberapa lah ya, akan ada beberapa miskomunikasi. Akan ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi di kehidupan kamu sehari-hari. Karena rumah ke-6 adalah rumah rutinitas. Jadi kegiatan sehari-hari, orang sehari-hari yang kamu temui tiap hari. Bisa jadi ini miscommunication ini terjadi antara kamu dengan orang-orang di kantor. Atau antara kamu dengan orang-orang di rumah. Entah itu keluarga kamu, pasangan kamu, orang tua kamu. Bisa juga teman-teman. Tapi nggak masalah. Maksudnya ini, saya rasa sih ini nggak menakutkan atau nggak terlalu parah karena kamu punya kartu strength sebagai bagian dari tema energi kamu. Dimana ini artinya seberapapun komunikasi yang berantakan antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, tetap aja kekuatan ikatan antara kamu dengan orang-orang itu, dengan mereka cukup kuat, cukup bagus dengan adanya strength. Jadi kalian bisa tetap jalan bareng, kalian tetap bisa berteman, kalian bisa tetap berada dalam satu rumah lah, atau berada dalam satu lingkungan. Cuma ya tetap aja jangan sampai berlebihan lah. Miskomunikasinya jangan sampai berlebihan. Pastikan Aries tahu apa yang ingin kamu utarakan, apa yang ingin kamu sampaikan. Pilih kata-kata yang terbaik, be diplomatic, ya kan? Mencoba untuk lebih diplomatis lah, supaya menghindari ketidakpahaman, kesalahpahaman. Oke? So, sekarang kita lihat ya energi kamu di keuangan atau di pekerjaan. Kamu mendapatkan Six of Swords dan The Lovers. Six of Swords juga ya energi komunikasi kan, karena pedang ya. Dan di sini ini kan ya udah mungkin sebelumnya ada konflik, ada pembicaraan yang memanas misalnya, yang mengharuskan kalian berdua, kamu dengan orang di kantor misalnya, atau dengan atasan kamu, atau dengan klien kamu, untuk ya udah deh kita sama-sama tenangin diri dulu. Bisa seperti itu, atau bisa juga ya kalian akhirnya sama-sama saling memahami kenapa dia berpikiran begitu, kenapa dia mengatakan hal itu. Mereka pun juga akan memahami kenapa kamu bicara seperti itu, karena ada The Lovers di sini kan. Jadi bagusnya di sini reading kamu, meskipun ya kerikil-kerikil miskomunikasi itu ada, mungkin akan ada banyak atau beberapa lah, tapi dengan adanya strength, kekuatan, ikatan, dan adanya The Lovers, union, penyatuan, ini nggak akan terlalu memperusak keadaan gitu loh, nggak akan terlalu membahayakan lah bisa dibilang. Jadi untuk urusan keuangan atau tempat kamu bekerja atau pekerjaan kamu atau usaha kamu, tetap satu pesan saya, hati-hati dengan komunikasi kamu, hati-hati dengan apa yang kamu sampaikan, dan juga
dianalisa baik-baik apa yang orang sampaikan kepada kamu. Karena bisa jadi mereka maksudnya A, tapi kamu nyampenya di telinga kamu tuh kok dia ngomong B sih, gitu loh. Jadi hati-hati juga dengan hal itu. Mercury itu bukan hanya kita komunikasi aja, tapi bagaimana kita memproses informasi yang kita dapat dari luar. Jadi di sini endingnya sih kayaknya akan damai-damai aja, atau endingnya akan baik-baik aja. Cuma kan kalau bisa dihindari, kenapa harus diperbaiki kan, gitu loh. Jadi di bulan Juli itu sih yang terkuat energinya yang saya rasakan untuk Aries. Sekarang kita lihat energi khusus hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Ini nggak harus romantis aja. Kamu mendapatkan The Emperor dan Six of Cups. Ini kayaknya sih, ini The Emperor nih, ini kan kamu ya, The Emperor ini. Energi Aries kan. Tapi kalau kamu perhatikan nih, gambar yang atas ini, yang kamu dapat, ini kan kayaknya redup ya, gelap. Terus kayaknya juga The Emperor-nya menunduk gitu kan. Kayak entah sedih, entah berpikir 2 kali, 2-3 kali, atau menganalisa sesuatu di dalam dirinya. Sedangkan yang bawah lebih terang kan, lebih cerah. Tapi kan kamu dapat yang ini, digabung dengan Six of Cups, energi yang mengingat-ingat masa lalu, memori-memori gitu kan, atau pengalaman-pengalaman di masa lalu. Jadi di sini yang saya rasakan, mungkin untuk hubungan kamu dengan orang lain, kamu akan lebih banyak menyendiri saat ini atau di bulan Juli ini. Mungkin kamu merindukan seseorang dengan adanya Six of Cups. Kamu merindukan keberadaan orang tersebut. Dan dengan adanya energi miskomunikasi, mungkin kamu dengan The Emperor di sini kamu mulai menganalisa. Iya ya. Misalnya nih ya, ini contoh ya. Iya ya. Dulu gue putus dari orang tersebut, gak berhubungan lagi sama orang tersebut. Apa mungkin karena komunikasi di antara kita yang buruk banget ya, yang seharusnya bisa ditahan supaya gak jadi hancur, supaya tetap menyatu, supaya tetap kuat hubungan kita, tapi ini malah berantakan. Jadi kayak ada energi di sini, kamu ingin ya jauh lebih baik lah daripada sebelumnya. Jadi justru miskomunikasi yang akan kamu yang akan kamu dapatkan atau yang akan kamu lalui di bulan Juli, itu justru akan membuat kamu berpikir 2-3 kali mengenai masa lalu. Masa lalu, kesalahan gue di mana ya? Jadi you take accountability. Kamu jadi lebih bertanggung jawab dengan kesalahan kamu di masa lalu. Which is itu bagus. Ini bagus banget. Jadi kadang-kadang kita harus dibawa dulu kan. Kita harus dipertemukan dengan keadaan-keadaan yang mengingatkan kita akan masa lalu, agar supaya di masa yang sekarang, kalau kita ketemu keadaan seperti itu lagi, kita akan meresponnya dengan lebih baik, dengan lebih cekatan, efektif. Jadi di sini itu message atau pesan yang paling kuat untuk Aries bulan Juli adalah secara mental, secara komunikasi, kamu kayak dituntun gitu loh untuk berhati-hati. Jangan sampai yang masa lalu kejadian lagi. Yang tadinya kamu sama orang tersebut hubungannya baik-baik aja atau hubungannya normal-normal aja, cuma karena masalah komunikasi atau komunikasinya gak lancar, akhirnya harus lepas juga, akhirnya harus pisah juga, atau akhirnya harus musuhan, akhirnya harus berantem. Tapi sekarang di bulan Juli akan masuk lagi nih energi-energi seperti itu. Mungkin kamu akan, tadi kan saya bilang six house ini kan, rumah ke-6 nih adalah rumah kehidupan kita sehari-hari. Akan datang lagi nih energi-energi yang bikin kamu puyeng soal komunikasi. Ya, kita harus meresponnya dengan berbeda. Tidak bisa seperti yang dulu lagi, karena yang dulu udah jelas. Buktinya adalah hubungan kamu dengan orang yang dulu-dulu berantakan. Jadi sekarang gimana caranya supaya gue tetap bisa berkantor di perusahaan tersebut, supaya gue bisa nyaman berada di rumah, supaya gue bisa tetap datang ke acara keluarga. Gimana caranya untuk memperbaiki komunikasi gue, kayak gitu contohnya, oke?
So, kita lihat ya ada energi apa lagi nih yang mau keluar untuk kamu. Ini pesan untuk kamu nih sebenarnya simple ya, soal miskomunikasi kan, atau soal komunikasi yang harus ditingkatkan kan. Cuma kalau kamu perhatikan, kartu-kartu tarot yang keluar nih mayoritas major arcana loh. Strength, the Lovers, the Emperor. Terus sekarang kamu dapat lagi 2, the Chariot dan the Hierophant. Jadi memang meskipun kelihatannya sepele, bulan Juli kamu kayaknya cuma soal komunikasi lah. Ya udah gue bisa lah gue gitu kan. Mungkin dengan keluarnya major arcana di sini banyak sekali, mungkin bikin kamu jadi jadi bener-bener harus perhatikan sekali nih cara kata-kata yang keluar dari mulut kamu, atau kata-kata yang keluar dari tulisan kamu. Karena major arcana kan energi yang kita dapat dari luar. Entah itu orang-orang di sekitar kita menguji kita, atau Tuhan semesta alam menguji kita. Jadi di sini kamulah yang harus bisa manuver, kamulah yang harus bisa lebih diplomatis, lebih cerdas mengatur strategi, mengatur kata-kata. Di sini dengan the Chariot, yang saya rasakan sih bisa, no problem, nggak masalah. Karena the Chariot adalah energi maju jalan kan. Jadi kamu akan berusaha sebaik mungkin untuk supaya tidak terjadi salah paham, sehingga kamu dengan orang tersebut bisa maju jalan. Misalnya misalnya nih kalian lagi ngobrol, kamu dengan seseorang lagi ngobrol asik-asik, tahu-tahu ada slack sedikit. Misalnya dia percaya bahwa bumi itu datar, sedangkan kamu enggak. Wah, akhirnya jadi perdebatan panas kan. Tapi dengan adanya the Chariot ya, akhirnya sedikit demi sedikit kepanasan tersebut bisa mereda, akhirnya bisa dingin lagi. Akhirnya kalian bisa udah kita udah jelas, lo sama gue sama-sama kita punya prinsip yang berbeda, kita punya pemikiran yang berbeda, nggak perlu disatuin. Yang penting tahu sama tahu aja. Yang penting gue tetap seneng, gue tetap enjoy berteman sama lo, kayak gitu loh. Jadi meskipun ada perbedaan, tetap aja kalian maju jalan bareng-bareng. Dan dengan the Hierophant di sini, ini kan energi seseorang yang dipandang lah, seseorang yang dihormati, dihargai gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, kalau kamu lebih diplomatis dengan komunikasi kamu di bulan Juli, kamu akan menjadi the Hierophant, menjadi seseorang yang memang bukan hanya the Emperor ya, seseorang yang punya power, seseorang yang punya kekuatan, tapi juga seseorang yang bijaksana, seseorang yang dinilai bijaksana, bisa menjadi penengah untuk orang-orang di sekitarnya, bisa menjadi seseorang yang mampu memberikan saran mengenai kehidupan dengan agar supaya lebih baik lagi untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi memang soal komunikasi ini kan energi yang sebenarnya ya sepele lah saya bilang. Menurut kamu juga mungkin cuma komunikasi doang. Tapi kalau kamu bisa memperbaiki komunikasi kamu, atau meningkatkan kemampuan komunikasi kamu, ke depannya jauh lebih baik lagi untuk kamu ya, terutama antara kamu dengan orang-orang di sekitar. Oke? So, sukses Aries, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.